Halo Gen Friends, siapapun kalian yang sedang menonton ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Setelah pusing dengan drama Big Mouth, sekarang aku mau bahas drama yang tidak kalah keren dengan Big Mouth, yaitu Blind. Tiga tokoh utama pada drama ini yaitu Ok Tae-yeon sebagai detektif Ryu Seung-jun, Ha Seok-jin sebagai hakim Ryu Seung-hoon, dan Jung Eun-ji sebagai pekerja sosial Cho Eun-ki. Mereka bertiga mencoba untuk mengungkapkan kasus pembunuhan berantai yang melibatkan anggota juri sebagai korbannya. Ini adalah rangkuman dari episode 1 dan episode 2. Ada 5 orang bersaudara kabur dari kejaran 3 orang misterius yang berpakaian seperti penjaga, satpam atau polisi, dan mereka juga lari dari kejaran anjing gila. Para penjaga itu memiliki ciri khas nada siul saat mengejar mereka. Satu anak terjatuh yang ternyata salah satu adik dari 5 orang tersebut bernama Yeonjae. Satu terjerat penjepit kaki yang belum diketahui hidup atau meninggoy, dan satu lagi ditabrak oleh 2 penjaga misterius dengan mobil. Tersisa 2 orang kakak beradik yang bersembunyi di bawah lantai dari kejaran para penjaga itu. 5 Januari 2022, pengendara ayam panggang dengan kamera di helmnya melewati gadis cantik bernama Baek Ji-eun. Baek Ji-eun memakai payung karena pada malam hari itu sedang turun hujan. Ia berjalan sendirian menuju rumah dan ia mencoba menghubungi seseorang dari riwayat panggilannya yang bernama Im Ji-soo. Karena ada seseorang yang mencoba mengejarnya lalu menculiknya dan membunuh Baek Ji-eun. Sementara itu, di rumah kedua orang tuanya menunggu kepulangan Baek Ji-eun untuk merayakan ulang tahunnya yang ke-20 tahun. 15 Januari 2022, mayat Baek Ji-eun ditemukan oleh seekor anjing milik seorang nenek di pembuangan sampah di dalam kantong plastik hitam yang besar dengan posisi mayat duduk. Detektif Ryu Seung-jun menyelidiki kasus ini. Cara ia berpikir cukup unik, yaitu dengan berimajinasi dan berpikir jika seandainya ia adalah seorang pembunuh dan korban, hingga ia berpikir memasuki kantong plastik besar dan berguling ke arah pembuangan sampah seperti layaknya korban. Ayah Baek Ji-eun datang untuk melihat jasad anaknya, dan Seung-jun hanya melihatnya dari belakang. Lembaga Nasional Investigasi Ilmiah hasil otopsi menyatakan pembunuh ini memiliki ciri khas sayatan dari sudut mulut ke arah luar dengan ukuran 5 cm di kiri dan kanan. Seung-jun mencoba mempraktikkan dan berimajinasi pada seorang forensik itu hingga marah dan mengatakan kalau Seung-jun itu psikopat. Para tim satuan polisi rapat tentang kasus pembunuhan ini. Seung-jun pergi ke lokasi terakhir korban berada dan melihat kamera helm yang ada pada kurir pengantar makanan yang ia kejar. Teman Ji-eun mengatakan jika ada tamu VIP di klub malam yang gila dengan memaksa Ji-eun untuk meminum alkohol dan menodongkan pisau ke arah Ji-eun. Seung-jun berada di klub dan menemukan tersangka sedang melakukan hal yang sama pada seorang wanita yang bernama Kwon Yuna. Seung-jun menghajar tersangka dan mempertemukannya pada wali dari wanita itu, yaitu Cho Eun-ki. Ryu Seung-hoon, saudara dari Ryu Seung-jun, adalah seorang hakim yang menjunjung tinggi keadilan dan selalu makan sendirian untuk menghindar dari orang-orang yang meminta bantuannya di ruang sidang. Seorang mantan hakim Mahkamah Agung mengunjunginya untuk meminta bantuan padanya karena klien pertamanya setelah membuka firma hukum adalah orang yang dihajar oleh adiknya, yaitu Seung-jun, di klub malam itu. Dan kliennya ini pecandu narkoba. Tentu saja Seung-hoon tidak mau membantunya karena Ryu Seung-hoon adalah hakim yang berbudi. Ryu Seung-jun dituntut atas kasus penyerangan pada klien dari mantan hakim Mahkamah Agung. Seung-jun hadir di makan malam keluarga walaupun pada awalnya menolak. Suasana makan malam yang tidak diinginkan, ia merasa terasingkan di antara orang tua dan kakaknya yang seorang hakim. Ditambah sang ibu yang bernama Naguk Him mencalonkan diri sebagai Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan. Seung-jun merasa seperti menjadi pembuat onar dan hanya merepotkan kakaknya dan mempermalukan keluarganya. Saat di apartemen, Seung-hoon menanyakan pada Seung-jun alasannya ingin menjadi polisi. Karena Seung-hoon takut adiknya akan menjadi pembunuh, mengingat saat SMA Seung-jun pernah menghajar geng hingga babak belur. Seung-jun terlihat kesal dan sedih karena kakaknya mengatakan hal itu padanya. Lalu Seung-jun minum di restoran biasa ia makan dan Seung-hoon mengukir patung kayu di ruangannya. Seung-jun mendatangi Hope Food milik ayah Baek Ji-eun, yaitu Baek Moon-kang. Di sana terlihat banyak pekerja asing dan ia menemui Jung Man-chun dan terlibat perkelahian. Keduanya yang berakhir si Jung Man-chun ini berhasil ditumbangkan oleh Seung-jun.
18 Januari 2022, tersangka pembunuhan Baek Ji-eun, Jung Man-chun ditangkap. Terlihat dari kejauhan mobil ayah Baek Ji-eun, Baek Moon-kang, dan anak buahnya melihat proses penangkapan Jung Man-chun yang dikenal dengan pembunuhan Joker. Seung-hoon menandatangani untuk menyetujui adanya juri untuk kasus pembunuhan Baek Ji-eun. Para kandidat juri terpilih hanyalah kandidat yang nanti akan dipilih kembali di persidangan berdasarkan nomor acak. Adegan mencurigakan ketika Seung-hoon mengambil nomor urut 13, di mana itu adalah Cho Eun-ki, si pekerja sosial, yaitu tokoh utama juga. Ada seseorang misterius menjejerkan nama-nama dari kandidat yang terpilih. 14 April 2022, sidang pengadilan pembunuhan Baek Ji-eun dilaksanakan. Juri persidangan ada 9 orang, yaitu Cho Eun-ki, pekerja sosial, Kang Yong-ki, mantan direktur eksekutif baru pensiun di S Corporation, produser Bae Jul-ho, pembuat acara berita terkini NTBS, Jung In-seung, pegawai perusahaan Dow CM, Charles Koki, pemilik restoran Sosu, Choi Sun-gil, supir taksi, Koko Mama atau Yum Hye-jin, influencer, Eng Gam-dong atau Kwon Kyung-ja, peramal, cenayang atau dukun. Terakhir adalah Ah Tae-ho, pria yang aneh. Pada sidang terdakwa mengatakan bahwa ia tidak membunuh Ji-eun, tetapi hanya mengancamnya. Jung Man-chun mengatakan yang membunuh adalah detektif Ri Seung-jun. Terlihat Baek Moon-kang teringat akan anak kecil yang ia kejar di pembukaan episode awal, 2 orang anak yang bersembunyi di bawah lantai kayu. Dan ternyata yang mengejarnya itu adalah si Baek Moon-kang, si penjaga itu. Ada adegan memperlihatkan seorang anak di kantor polisi, sepertinya ia kabur dari tempat perbudakan ilegal anak-anak imigran yang diduga berasal dari Cina. Diduga anak ini adalah Ryu Seung-jun karena memakai kalung sama persis talinya seperti yang dipakai Seung-jun saat dewasa. Sebut saja anak ini dengan sebutan bocah 11, disuruh menulis kejadian yang ia alami, lalu tertidur dan dibawa kembali ke pusat kesejahteraan harapan oleh polisi yang menolongnya. Ada apa dengan pusat kesejahteraan harapan? Ada dialog antara penjaga dan polisi yang mencurigakan. Mereka mengatakan mencoba merawat anak-anak di dalam fasilitas dan mengatakan bocah 11 ini mengidap peritonitis. Polisi mengatakan kepada penjaga bahwa anak ini pintar dan hanya berpura-pura agar dirawat di rumah sakit. Bocah 11 itu mengamuk dan mengatakan akan membunuh mereka semua. Di persidangan, Jung Man-chun menjelaskan jika ia hanya mengancam Ji-eun. Lalu terlihat sebuah mobil melintas dan berhenti, kemudian Ji-eun meminta pertolongannya. Sepertinya mobil yang sama dengan plat nomor 591082 yang kata Jung Man-chun itu adalah detektif Ryu Seung-jun yang membunuh Baek Ji-eun. Para juri tentu tidak percaya dengan terdakwa Jung Man-chun. Seung-jun menjadi saksi dan menunjukkan video dashboard di pengadilan yang mana menunjukkan ada juga korban lain selain Ji-eun tetapi berhasil selamat. Seung-jun diancam oleh Jung Man-chun. Para juri sedang memikirkan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan bukti yang ada di pengadilan. Tibalah keputusan pengadilan di mana juri dan hakim menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhkan hukuman seumur hidup. Jung Man-chun menyerang hakim Seung-hoon tetapi berhasil dilumpuhkan oleh Seung-jun. Jung Man-chun berhasil merobek sebagian kertas yang berisi nama para juri. Lalu scene berlanjut kepada ibu dari Ryu seperti mengenal ayah dari Baek Ji-eun saat menonton berita. Para juri berkumpul dan makan-makan di restoran milik Charles dan saling memperkenalkan diri. Beralih pada adegan Seung-jun yang kesal dengan kakaknya yang perfeksionis dan sangat rapi, tidak ada kekurangan, hingga si Seung-jun ini ngacak-ngacak isi kulkas botol yang sudah tersusun rapi oleh Seung-hoon. Seung-jun kecewa karena kakaknya tidak percaya padanya dan mengatakan apakah Seung-jun melakukannya pada Ji-eun karena Hoon memikirkan kata-kata Jung Man-chun. Seung-hoon mengatakan pada adiknya jangan sampai ia duduk di kursi terdakwa. Adegan di mana kendaraan yang membawa terdakwa Jung Man-chun mengalami kecelakaan akibat menghindari pengendara motor misterius. Ada salah satu juri yang telat hadir di acara makan-makan yaitu Ah Tae-ho dan tidak menyukai jika ada potret atau rekaman wajahnya di video milik Koko Mama. Adegan di mana Seung-jun mengatakan kepada Seung-hoon agar tidak keluar rumah karena Jung Man-chun kabur dengan menggunakan sepeda motor.
Ketika itu, Sung Hoon sedang menuju kantornya dan memeriksa alamat dari para juri. Jung Man-chun berhasil menyelinap masuk ke rumah Cho Eun-ki karena pintunya rusak dan tidak terkunci dan menyandra Eun-ki, tetapi berhasil diselamatkan oleh Seung Jun yang berakhir luka tusukan di tubuh belakangnya dan segera dilarikan ke rumah sakit. Baek Moon Kang dan anak buahnya menghampiri Jung Man-chun di rumah sakit dan ingin membunuhnya karena telah membunuh putrinya Bae Ji-eun. Jung Man-chun mengaku ia dibayar untuk mengikuti perintah. Ia diminta memalsukan penculikan Ji-eun dan mereka mengatakan akan mengurus sisanya. Jung Man-chun mengatakan memiliki bukti percakapan dengan orang yang memberinya perintah. Dia bilang bernama Jung Yeon-jae. Scene beralih pada Seung Jun yang mengingat kejadian saat ia kabur dari kejaran anjing gila. So, jadi ada apa dengan pusat kesejahteraan harapan? Dugaanku sepertinya tempat perbudakan, penyelundupan imigran ilegal. Ryu Seung Jun dan Ryu Seung Hoon, mereka berdua sepertinya adalah anak-anak yang kabur dari pusat kesejahteraan harapan ketika kecil. Dan apakah mereka merencanakan sesuatu untuk membalas Baek Moon Kang? Masih tanda tanya karena baru episode 2. Oke, see you di episode 3 dan 4 di drama Korea Blind.